Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah Masjid Darussalam, insyaallah semuanya yang istiqomah memakmurkan masjid dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW, suri toladan terbaik bagi manusia hingga akhir zaman. Kita bersyukur kepada Allah, malam hari ini kita bisa memakmurkan masjid baik dengan sholat maghrib berjamaah maupun mengikuti kajian rutin dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dengan bersyukur kepada Allah, Allah akan menambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ada seorang bapak usianya 80 tahun. Ada yang sudah usia 80 tahun di sini Bapak Ibu? Ada ya. Operasi sakit batu ginjal. Tapi ginjalnya satu, kalau ginjalnya dua ginjal-ginjal Bapak Ibu. Sakit, kemudian berhasil dan berangsur-angsur sembuh. Maka putra-putrinya bergembira melihat bapaknya sehat kembali. Namun tidak demikian dengan ayahnya. Ayahnya malah menunduk, kemudian matanya berkaca-kaca, dan anak-anaknya bertanya, ayah, seharusnya ayah itu senang, gembira, bahagia karena sudah sembuh. Ayahnya mengatakan begini Bapak Ibu, nah ayah itu dokter itu baru sekali menolong ayah sehingga sembuh. Tapi Allah itu sudah menolong ayah itu, memberi nikmat sehat oleh Allah itu 80 tahun. Tanpa operasi, tanpa sakit, tapi ayah lupa untuk bersyukur kepada Allah. Sehingga Allah mengingatkan, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Maka ketika mendapat jawaban seperti itu Bapak Ibu, putra-putrinya kemudian turut merenung benar apa yang dikatakan oleh ayahnya. Begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Tapi sedikit sekali orang-orang yang mau bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali orang yang mau bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, tema kita malam hari ini adalah membangun jiwa pemaaf. Pemaaf itu berarti orang itu dengan senang hati memaafkan, dengan tulus ikhlas memaafkan, tidak terpaksa, tidak sekedar basa-basi,
tapi memang betul-betul mempunyai jiwa pemaaf. Nah, jiwa pemaaf ini tidak ujuk-ujuk, apa ujuk-ujuk Bapak Ibu, tiba-tiba dimiliki seseorang, tapi butuh belajar, butuh ilmu, butuh keseriusan, butuh kesungguhan, sehingga nanti terbentuklah jiwa pemaaf itu. Bukankah kemarin kita sudah halal bihalal Pak, mulai selama bulan Syawal? Bapak Ibu yang bahagia, ini survei nggih. Mudah-mudahan di rumah Bapak Ibu tidak seperti hasil survei ini. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selama ketika Idul Fitri kemarin itu menyediakan hidangan ya untuk tamu yang silaturahim ke rumah Bapak Ibu. Beraneka macam kue ya, beraneka macam kue. Ternyata Bapak Ibu, menurut survei, kue yang Bapak Ibu sediakan di rumah untuk tamu-tamu yang berkunjung itu hanya 8% yang dimakan oleh tamu. Sisanya berapa Bapak Ibu? 92%. Yang 92% yang makan siapa? Yang punya rumah, Masya Allah. Itu satu tandanya bahwa semangat silaturahim itu di kalangan masyarakat kita itu sangat rendah. Ya sangat rendah. Hanya 8% saja orang yang mau datang ke rumah kita. Ya hanya 80% saja. 8% saja ya. Nah, kemudian kenapa kok begitu? Mungkin kita tanya jawab. Ada yang mengatakan gini, tiwas tak sediani jajan akeh, jebule me WA. Ya, minta maafnya hanya dengan WA, tidak mau datang ke rumah. Nah, kata Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang bahagia. Kemudian mari kita memiliki jiwa pemaaf. Sebelum ke situ ada sebuah kisah gini Bapak Ibu, teladan, kisah teladan ya. Orang yang memiliki jiwa pemaaf. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan yang jauh atau musafir dengan menaiki kudanya, ya dengan menaiki kuda, kendaraannya yaitu kuda. Di tengah perjalanan, bukan di tengah jalan ya, di tengah perjalanan si pemuda tadi istirahat di bawah pohon yang rindang. Kudanya diikat di pohon itu. Maka pemuda tadi tertidur. Ternyata kuda yang diikat itu lepas dari ikatannya, sehingga pergi atau kuda tadi menuju ke kebun, kemudian memakan tanaman-tanaman yang ada di kebun itu. Pemilik kebun, ada orang tua yang menjadi pemilik kebun itu, ketika melihat ada kuda yang memakan tanamannya, maka si orang tua tadi itu mengusir dengan cara melempar batu kuda tadi. Ternyata Bapak Ibu, lemparan itu mengenai kepalanya kuda dan ternyata menyebabkan kematian kuda tadi. Ya, kuda tadi mati. Ketika pemuda tadi bangun dari tidurnya, betapa kagetnya ternyata kudanya hilang. Dan setelah dicari ternyata ditemukan sudah mati di kebun orang. Di dekat kebun itu ditemukan juga berdiri seorang tua pemilik kebun itu. Kemudian si pemuda tadi bertanya, "Pak, apakah Bapak yang membunuh kuda saya?" "Iya." "Kenapa?" "Karena kudamu telah merusak tanaman saya, kebun saya." Maka tanpa pikir panjang Bapak Ibu, si pemilik kuda tadi, pemuda tadi itu memukul orang tua tadi hingga tewas, hingga mati. Karena bapaknya orang tua tadi mati di kebun, anak-anaknya itu mencari, "Bapak biasanya sudah pulang kok belum pulang-pulang." Maka ketika dicari di kebun ditemukan bapaknya sudah meninggal. Dan ada di situ juga orang pemuda tadi. Maka ditanya, "Apakah kamu yang membunuh bapak saya?" "Iya." Maka kemudian ditangkap
oleh anaknya orang tua yang sudah meninggal tadi. Dua anaknya menangkap, kemudian dibawa menghadap ke Khalifah Umar bin Khattab. Ya Khalifah, pemuda ini telah membunuh ayah saya. Telah membunuh ayah saya. Makanya saya minta keadilan. Diberlakukanlah hukum kisos, Bapak Ibu. Kisos itu nyawa diganti dengan nyawa. Maka pemuda tadi ditetapkan menjadi tersangka dan dijatuh hukuman mati. Pemuda tadi menerima. Ya Amirul Mukminin, saya menerima hukuman ini, tapi izinkan saya pulang dulu, karena saya masih punya banyak tanggungan, dan tanggungan itu harus saya selesaikan sebelum saya menjalani hukuman mati. Umar bin Khattab mengizinkan. Baik, saya izinkan, tapi syaratnya kamu harus punya jaminannya. Apa jaminannya ya Amirul Mukminin? Jaminannya adalah orang yang menjadi jaminannya. Jika kamu nanti tidak kembali, maka yang menjadi jaminan ini yang akan menjalani hukuman mati. Siapa yang mau, Bapak Ibu ya? Siapa yang mau? Ternyata berdirilah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Amir Mukminin, sayalah yang menjadi jaminannya. Izinkan pemuda ini pulang menyelesaikan urusannya. Ya. Pulanglah Bapak Ibu pemuda tadi. Ketika sampai pada hari yang telah ditentukan untuk eksekusi hukuman mati, si pemuda ini belum juga datang. Maka Abu Dzar Al-Ghifari lah yang kemudian dibawa ke tiang gantungan untuk dieksekusi mati. Orang-orang cemas, Bapak Ibu. Kasihan Abu Dzar Al-Ghifari. Orang Jawa mengatakan dudu sanak dudu kadang, tapi ikut menjadi ya orang yang akan menerima akibatnya. Ketika hukuman mau dilaksanakan, Bapak Ibu, dari kejauhan terdengar ada orang yang teriak, "Ya Amirul Mukminin, saya datang untuk melaksanakan, untuk menerima hukuman." Masya Allah Bapak Ibu, orang-orang yang menyaksikan kemudian takbir, bergembira karena pemuda yang seharusnya yang dihukum mati telah datang, dan selamatlah Abu Dzar Al-Ghifari. Pemuda tadi kemudian menuju ke tiang gantungan, Bapak Ibu. Tapi ada hal yang luar biasa lagi. Ternyata dua orang anak orang yang dibunuh oleh pemuda tadi itu mengatakan begini, "Ya Amirul Mukminin, saya maafkan kesalahan pemuda ini. Saya maafkan kesalahannya. Tolong bebaskan dari semua hukuman." Orang-orang heran, Bapak Ibu. Kenapa pemuda itu begitu mudah memaafkan, padahal bapaknya mati dibunuh pemuda ini? Kemudian si dua orang tadi menjawab gini, Bapak Ibu, "Iya, saya maafkan kesalahan pemuda ini, karena saya tidak ingin dikatakan bahwa Islam tidak ada yang mau menjadi seorang pemaaf. Ya, tidak ada yang mau memaafkan terhadap kesalahan saudaranya." Nah, itu Bapak Ibu jawabannya. Nah, yang kedua, orang-orang juga bertanya kepada pemuda tadi, "Ya pemuda, bukankah kamu itu boleh bisa lari tanpa pengawalan, kan? Kenapa kamu harus kembali ke sini? Bukanlah kembali itu kamu harus menerima hukuman mati?" Si pemuda tadi menjawab gini, Bapak Ibu, "Iya, saya kembali, karena saya tidak ingin dikatakan bahwa tidak ada orang Islam yang amanah, yang menepati janjinya, Bapak Ibu yang bahagia. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari pun juga ditanya, "Ya Abu Dzar, kenapa kamu mau menjadi jaminannya? Bukankah kamu tahu resikonya ketika pemuda tidak kembali itu kamu yang akan dijatuhi hukuman mati?" Si Abu Dzar Al-Ghifari pun menjawab, "Ya, saya mau menjadi jaminannya, karena saya tidak ingin dikatakan bahwa umat Islam tidak ada yang mau membantu terhadap saudaranya." Itulah indahnya Bapak Ibu, jiwa yang lapang sehingga taat terhadap apa yang menjadi ketentuan Islam itu.
Nah, arahnya ke situ Bapak Ibu. Nanti kita bisa menjadi orang yang punya jiwa pemaaf, bukan jiwa pendendam. Nah, sekarang gini. Akhlak mulia yang bikin hati lapang. Orang tadi kan yang saya ceritakan tadi itu kan punya akhlak yang mulia dan hatinya lapang. Coba kalau pendendam, nggak mungkin Bapak Ibu, siapa yang terima bapaknya dibunuh loh. Ya. Tentunya nggak semudah itu memaafkan. Mungkin kita akan mengatakan kok nyimut gitu ya. Bapakku lo dibunuh, ya. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Makanya juga ada sebuah kisah, ini pernah sampaikan kepada Bapak Ibu ya. Ada sebuah keluarga yang sudah menikah 50 tahun. Ada Bapak Ibu yang sudah menikah 50 tahun? Bapak sudah berapa tahun menikah Bapak? Jenengan lupa. Ya, saya sudah 30 tahun lebih menikah. Ya. Kalau ulang tahun pernikahan yang ke-50 namanya ulang tahun apa Bapak Ibu? Emas, betul. Jenengan kok langsung jawabannya tegas ya, emas ya, betul. Nah, ketika merayakan ulang tahun emas ini Bapak Ibu, si ibu tadi itu yang ulang tahun tadi di wawancari begini, ditanya begini. Ibu hebat karena sudah bisa berumah tangga selama 50 tahun. Tentunya ada tips, ya, ada cara bagaimana ibu bisa bertahan berumah tangga sampai 50 tahun. Tolong disampaikan, apakah Bapak itu tidak punya salah, Bu? Jangan tanya tidak punya salah, bapaknya salah wakeh, banyak salahnya, bagaikan bintang di langit. Bapak Ibu berso nggih, bintang di langit ya. Nanti lihat karpet ini kan banyak bintang-bintangnya ini ya. Itu seperti bintang di langit yang begitu banyak. Oh, kalau begitu Bapak juga banyak kebaikannya sedikit, hanya seperti matahari di langit. Matahari itu berapa Pak Ibu di langit? 1 ya. Loh, tapi kenapa kok Ibu begitu baik sehingga bisa mempertahankan rumah tangganya hingga 50 tahun? Ibu tadi menjawab begini Bapak Ibu. Iya, karena jika matahari itu telah terbit, maka seluruh bintang-bintang sudah tertutupi, tidak terlihat lagi. Satu kebaikan bisa menutupi sekian banyak kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Itulah pemaaf. Itulah pemaaf. Yang terjadi itu kan berbeda. Justru orang yang sekian banyak kebaikan baru berbuat salah satu atau sedikit bisa menutupi sekian banyak kebaikan itu. Itulah yang disebut dengan orang yang pendendam, bukan pemaaf. Nah, sekarang mengapa kita harus mempunyai jiwa pemaaf? Yang pertama Bapak Ibu, karena memaafkan itu adalah perintah Allah. Perintah Allah. Ini ayat yang masyhur ya, terkenal ketika di bulan Syawal ya, hampir yang dibaca ini. Wal kaziminal ghaidha wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu awalnya dari ayat wasari'u itu. Ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang seluas langit dan bumi. Bapak Ibu, surga tadi seluas apa? Langit dan bumi. Langit berarti luas kan ya. Surga yang disediakan Allah itu sangat luas, seluas langit dan bumi. Sungguh sangat rugi orang yang sudah disediakan surga oleh Allah seluas langit dan bumi, tapi tidak ada tempat di surga itu buat kita, buat dirinya. Itu orang yang paling rugi dan menyakitkan. Surga sudah disediakan seluas langit dan bumi, tapi tidak ada tempat di surga itu buat dirinya. Itulah orang yang paling rugi, dan kerugian itu sangat menyakitkan. Terus kenapa sampai tidak bisa masuk surga? Nah, pertanyaan gitu ya. Nah, sekarang ini perintah Allah. Memaafkan adalah perintah Allah. Maka terhadap perintah Allah ini Bapak Ibu,
kita harus sami'na wa ata'na. Ada raja namanya Al-Ma'mun. Raja ini Bapak Ibu, raja-raja Arab itu dulu sampai sekarang itu menggunakan jubah ya, menggunakan baju kebesaran, jubah ya, maka disebut jubah itu karena bajunya kebesaran ya. Jubah. Nah, kemudian kedatangan tamu, maka dipanggillah pelayannya, wahai pelayan, datanglah ke sini, siap tuan, ada apa? Hidangkan, suguhkan hidangan kepada tamu saya ini. Maka pelayannya itu menyuguhkan, menghidangkan makanan yang yaitu makanan dengan lauk yang berkuah, dan ketika pelayan itu membawa mangkok yang berisi sayur yang berkuah tadi itu, ternyata kuahnya itu tumpah dan mengenai jubah raja tadi, Al-Ma'mun tadi. Tentunya marah Bapak Ibu. Ibu-ibu kalau mau ke pesta Bu, menggunakan baju terbaik, kemudian anaknya lari-lari terus membawa makanan mengenai baju pesta ibu tadi yang sudah mau berangkat tadi, kira-kira marah enggak? Marah Bapak Ibu, dicetoli anaknya tadi. Kemudian berubahlah wajah si raja tadi, artinya bertanda marah kepada pelayannya tadi. Kemudian pelayannya tadi Bapak Ibu mengatakan gini, wahai raja, maukah raja melaksanakan perintah Allah? Mau. Apa perintahnya? Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas, dan hendaklah engkau menahan marah dan memaafkan terhadap kesalahan orang lain. Raja tadi mengatakan ini Bapak, saya tidak marah dan saya maafkan kesalahanmu. Kemudian maukah raja melaksanakan lanjutan ayat itu? Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, saya berbuat baik kepadamu. Mulai hari ini kamu saya merdekakan dari budak. Bapak Ibu bahagia. Itulah orang-orang yang mempunyai jiwa yang lapang, hati yang lapang. Ketika dia itu punya kesempatan untuk marah, kemampuan untuk marah, tidak marah. Bisa bersifat, bisa menghukum, justru memaafkan dan mengampuni. Bisa orang itu memberikan hukuman yang berat, justru orang itu memberikan kebaikan, hadiah yang terbaik buat orang yang telah berbuat salah kepadanya. Itulah jiwa yang lapang, punya kepribadian yang luar biasa. Kenapa? Itu perintah Allah. Nah Bapak Ibu bahagia, mengapa kok kita memaafkan orang lain? Jawabannya karena memaafkan itu adalah perintah Allah. Nah gini Bapak Ibu, sehingga kalau kita memaafkan itu ibadah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka prakteknya gini Bapak Ibu, prakteknya gini. Coba saat ini Bapak Ibu, saat ini ya, jenengan ingat-ingat kesalahan orang lain yang dilakukan kepada Bapak Ibu, sekecil apapun, dan siapapun yang telah berbuat salah kepada kita. Bisa suami, bisa istri, bisa anak, bisa tetangga, bisa saudara, bisa teman, bisa jamaah. Mohon diingat-ingat Bapak Ibu, sudah ketemu orang yang berbuat salah kepada kita hari ini? Oh enggak ada Pak, ada ya, ada. Nah ada. Setelah ketemu Bapak Ibu, tolong katakan ya, katakan kepada di hati Bapak Ibu, saya maafkan kesalahannya sekecil apapun ya. Tolong maafkan kesalahannya sekecil apapun. Nah, prakteknya begitu ya, tolong maafkan kesalahan sekecil apapun. Itu prakteknya gitu. Nah yang kedua Bapak Ibu, pemaaf itu adalah sifat yang mulia, sifat yang memulia. Jiwa pemaaf mencerminkan akhlak mulia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Asy-Syura, ini surat Asy-Syura ayat 40 ini menjelaskan bahwa pemaaf itu, memaafkan itu mempunyai pahala yang pahala itu tidak terhingga.
bighairi hisab, tidak bisa dihitung berapa jumlahnya pahalanya. Sholat tadi Bapak Ibu berjamaah tadi bisa dihitung, kata Nabi berjamaah itu 27 derajat pahalanya, sudah jelas pahalanya. Tapi kalau memaafkan, kata Allah dalam surat Asy-Syura ayat 40 ini, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Balasan kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini asbabul nuzulnya gini Bapak Ibu. Dulu ketika Fathul Mekah, ya, Nabi dan para sahabat itu sudah kembali ke Mekah. Kemudian ada sahabat-sahabat Nabi itu yang mengingat akan kejahatan orang-orang kafir Quraisy yang telah membunuh, telah mengusir umat Islam. Maka ingin membalas, ya ingin membalas. Maka Allah mengatakan boleh membalas, tapi harus dibalas dengan balasan yang setimpal, nggak boleh lebih, ya nggak boleh lebih. Pokoknya gini, ada orang yang dicubit, orang lain dicubit, ya balasannya dicubit, nggak boleh dicubit, ditendang, disepak, nggak boleh, harus hanya balasannya dengan mencubit saja. Tapi Allah kemudian mengatakan gini, jika kamu memaafkan, ya memaafkan kesalahan orang-orang kafir Quraisy tadi, maka pahalanya di sisi Allah, ya pahalanya di sisi Allah. Maka orang-orang sahabat-sahabat Nabi dan Rasulullah tidak membalas kejahatan orang-orang kafir Quraisy itu, justru Nabi dan para sahabatnya itu memaafkan. Nah itu Bapak Ibu, Masya Allah, jiwa pemaaf yang luar biasa. Itu Nabi memberikan contoh. Pernah Bapak Ibu, Nabi itu tertidur di bawah sebuah pohon yang karena Nabi itu sudah capek, ya capek mungkin perang atau melakukan perjalanan yang jauh. Nabi itu istirahat di bawah pohon, pedang yang dibawa itu dicantolkan di pohon itu. Maka kemudian Nabi tertidur. Ketika Nabi tertidur itu didatangi seorang pemuda kafir Quraisy, insyaallah namanya Daksur ya. Itu kemudian mengambil pedangnya Nabi, kemudian ditodongkan kepada Nabi. Ya Muhammad, siapa yang melindungi kamu dari pedangku ini? Nabi menjawab gini Bapak, Allah yang melindungi Allah. Maka diulang lagi sama Daksur Bapak Ibu, ya Muhammad, siapa yang melindungi kamu dari pedangku ini? Nabi Muhammad menjawab Allah. Ketika mendengar jawaban Allah itu, maka bergetarlah tangannya pemuda tadi, dan tidak terasa, tidak sadar pedang tadi itu jatuh lepas dari tangannya dan diambil sama Nabi. Nabi kemudian menodongkan pedang itu kepada pemuda tadi. Wahai pemuda, siapa yang melindungi kamu dari pedangku ini? Si pemuda tadi mengatakan, engkau ya Muhammad, maafkan kesalahan saya. Nabi Muhammad mengatakan, sudah, saya maafkan kesalahanmu, silahkan kamu pergi pulang. Ya, itu Bapak Ibu bahagia. Nabi Muhammad itu seperti itu jiwanya, pemaaf seperti itu. Nah, Bapak Ibu bahagia. Ini contoh, ini contoh, dan ini yang dijanjikan oleh Allah. Siapa yang memaafkan terhadap kesalahan orang lain, pahalanya di tangan Allah bighairi hisab, tanpa ada hitungan. Dulu saya memberikan ilustrasi begini Bapak Ibu. Ya, dulu ini kisah ini sudah pernah saya sampaikan dari Ustadz Dasat Latif yang mengatakan gini. Ada Nabi Muhammad pernah duduk dengan malaikat Jibril. Nabi itu melihat ada malaikat yang jari-jari tangannya itu, jari-jarinya itu banyak. Ibu-ibu jarinya berapa Bu? 10, berarti jenengan nggak sempurna. Lah jari kakinya nggak dihitung. Ya, 20, ya kan?
malaikat itu jumlahnya banyak sekali, jari-jari tangannya. Kemudian Nabi Muhammad itu bertanya kepada Jibril, ya Jibril, malaikat itu kok jarinya begitu banyak, apa tugasnya? Mencatat air hujan yang turun, jumlah air hujan yang turun dari langit. Seberapapun derasnya air yang turun dari langit, semuanya tidak ada satupun yang tersisa kecuali dicatat oleh malaikat ini. Tapi ya Muhammad, ada satu perbuatan dari umatmu yang tidak bisa dicatat oleh malaikat ini saking banyaknya. Apa itu ya Jibril? Yaitu memaafkan terhadap kesalahan orang lain, mau memaafkan seperti yang dijanjikan Allah ini loh, di dalam surat Asy-Syura ayat 40 ini. Siapa yang memaafkan dan memperbaiki diri, maka pahalanya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu bahagia, sekali lagi, mari kita cari orang yang pernah menyakiti, mendolimi kita, menyakiti dan mendolimi kita. Kalau Bapak Ibu sudah menjadi pemaaf, tolong katakan di dalam hati Bapak Ibu, saya memaafkanmu, ya. Saya memaafkan kesalahan siapa, jangan sebut, harus berani begitu. Kalau belum bisa begitu, berarti Bapak Ibu belum menjadi pemaaf, ya, belum menjadi pemaaf. Bapak Ibu bahagia, di akhirat ya, di akhirat itu besok ada dua orang kan gini. Kalau masalah yang ada di dunia ini belum selesai, kan nanti diselesaikan di akhirat, ya, di akhirat. Makanya gini Bapak Ibu, kita itu besok di akhirat tidak bisa memberikan kebaikan kita kepada orang yang paling kita cinta sekalipun, ya, ketika dihisab ya, kita nggak bisa memberikan kebaikan kita kepada anak, kepada istri, kepada orang tua, nggak bisa. Tapi justru kita akan memberikan kebaikan itu kepada orang yang kita benci dan pernah kita dolimi ketika di dunia. Makanya ada hadis gini Bapak Ibu. Nabi bertanya begini kepada sahabatnya, ya Rasulullah, baik sahabatku, tahukah kamu orang yang bangkrut itu? Nah, orang yang bangkrut itu, para sahabat menjawab, pikirannya bangkrut itu ya adalah orang yang ketika berdagang modalnya habis, tidak untung, itulah orang yang bangkrut. Orang yang hartanya habis, itulah orang yang bangkrut. Nabi mengatakan bukan itu orang yang bangkrut itu. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang ketika mati membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala haji, pahala umroh, pahala sedekah, pahala zakat, tapi orang tadi juga membawa, ya, pernah mendolimi temannya, tetangganya, saudaranya. Maka besok di akhirat kebaikan-kebaikannya itu akan diberikan kepada orang yang pernah didolimi. Ini saya katakan tadi Bapak Ibu ya. Kita itu adalah besok di akhirat tidak bisa memberikan kebaikan kita kepada orang yang kita cintai. Justru Bapak Ibu, besok kita di akhirat itu kalau kita belum saling memaafkan, kebaikan kita itu malah akan kita berikan kepada orang yang pernah kita zalimi. Sehingga pahala sholat habis, pahala haji habis, pahala umroh habis, pahala habis, tapi yang didolimi belum selesai juga. Maka keburukan orang yang pernah kita dolimi itu akan diberikan kepada kita. Itulah orang yang rugi itu. Makanya kita berusaha untuk menjadi orang yang pemaaf. Sifat mulia yang ketiga Bapak Ibu, memaafkan itu mendapatkan rahmat Allah, ya, mendapatkan rahmat Allah. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim.
hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kamu ingin Allah mengampuni kamu? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini tafsirnya di hadis Nabi ini, Bapak Ibu. Barang siapa yang memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah akan memaafkan kesalahannya pada hari kiamat. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, siapa di antara kita yang nggak punya salah? Nggak ada. Kita semuanya punya salah. Dan kita ingin kesalahan kita itu diampuni. Nah, ada syarat. Jika kita ingin diampuni kesalahan kita, maafkanlah kesalahan orang lain. Itu kuncinya di situ. Ya, kuncinya di situ. Jika kita pemaaf itu membuka ampunan dari Allah, itu yang refleksinya Bapak ya. Memaafkan orang lain berarti membuka pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memaafkan berarti membuka pintu ampunan dari Allah. Di akhirat besok Bapak Ibu ada dua orang. Ya, ada dua orang. Dua orang ini duduknya tuh jejer, berdampingan. Tapi nggak saling menyapa Bapak. Ya, saling mendiamkan. Wajahnya saling menunduk, saling menunduk. Kemudian Allah tuh menyapa gini, wahai hambaku, ada apa? Ya, kamu kok tidak saling menyapa, ada apa? Kemudian salah satu dari dua orang itu mengatakan gini, ya Allah, orang ini dulu pernah mendolimi saya di dunia, ya, tapi belum saling memaafkan. Oleh karena itu ya Allah, saya minta keadilan, saya minta keadilan, saya minta keadilan. Maka Allah mengatakan gini, wahai hambaku, angkatlah kepalamu, ya, jangan menunduk, angkatlah kepalamu, lihatlah apa yang ada di depanmu. Setelah orang tadi Bapak Ibu yang minta keadilan tadi itu mengangkat kepalanya, kemudian melihat di depan, ternyata Allah itu menunjukkan surga yang begitu indah, ya, dengan segala macam kenikmatannya. Maka orang itu kagum dan bertanya, ya Allah, apa itu? Tempat apa itu? Itulah surga, kata Allah. Untuk siapa ya Allah? Untuk orang-orang yang memenuhi syarat. Ya, untuk orang-orang yang memenuhi syarat. Ya Allah, saya ingin masuk surga. Apa syaratnya ya Allah? Syaratnya adalah jika orang itu mau memaafkan terhadap kesalahan saudaranya. Maka orang tadi mengatakan, ya Allah, saya maafkan kesalahan saudaraku ini. Ya, maka masukkanlah saya ke dalam surga. Baik, karena kamu sudah memaafkan, maka hendaklah kamu menuntun tangan saudaramu itu dan ajalah bersama-sama masuk ke dalam surga. Itu Bapak Ibu, luar biasanya imbalan orang yang memaafkan terhadap kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain, jalan menuju surga, pintu untuk membuka ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dasar nafsu manusia Bapak Ibu ya, kadang-kadang masih berat, ya, masih berat. Sambil mengatakan, sampai nggak ngerti Pak, betapa remuk redamnya hati saya. Kan Bapak Ibu ya, saya tidak akan pernah melupakan. Nah, kalau kita sudah mau memaafkan Bapak Ibu gini, tolong doakan orang yang telah mendolimi kita tadi. Ya Allah, saya doakan orang yang mendolimi saya itu untuk meraih ampunanmu. Ya, untuk meraih ampunanmu. Nah, coba praktekkan gitu Bapak Ibu. Yang keempat Bapak Ibu, yang keempat. Nah, orang-orang yang tidak ingin stres ya, orang itu kalau sudah tidak memaafkan, yang ada itu sifat dendam, ya, sifat dendam itu Bapak Ibu, pikirannya masih terganggu, ya, sumpek, stres, apalagi nanti jangankan ketemu ya, baru mendengar suaranya saya sudah sumpek itu, sudah susah itu, ya, ketemu di jalan itu menyimpang Bapak Ibu, ya, gangnya sempit, repot, balik meneh akhirnya gitu ya, mau ke kamar mandi, ketemu orang yang dibenci, nggak jadi, akhirnya berjuang menahan, ya, yang mau ke belakang tadi, itu stres akhirnya.
Maka dengan cara memaafkan ini menurut penelitian loh ya, akan menghilangkan, mengurangi stres, akan mengurangi cemas, akan mengurangi depresi, dan orang itu akan menyehatkan jiwanya. Itu orang-orang yang pemaaf. Orang-orang yang pemaaf. Tapi kalau orang yang tidak memaafkan Bapak Ibu, kelihatan itu wajahnya kelihatan begitu berat itu, begitu berat. Makanya gini, ini di surat Alam Nasrah ya, jenengan sudah hafal. Alam Nasrah laka sodrak wa wada'nang kawizrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Jika kita memaafkan, Allah akan melapangkan dadamu. Dan kami telah menghilangkan beban dirimu. Kalau kita memaafkan, beban-beban di dalam pikiran dan hati kita itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Menjadi seorang pemaaf. Ya, menjadi pemaaf. Makanya Bapak praktiknya gini. Kita tulis kesalahan orang lain, ya. Kita tulis kesalahan orang lain itu apa, siapa yang orang lain itu siapa, kesalahannya apa, kita tulis, kemudian ditulis di bawahnya, saya memaafkan kesalahan orang ini karena saya ingin hidup yang damai, ingin hidup yang bahagia sejahtera, bukan orang yang hidup terus diliputi penderitaan. Nah, Bapak Ibu, udah isa Bapak Ibu, sedikit lagi ya. Yang kelima, memohon ampunan kepada Allah. Orang Bapak Ibu bahagia bukan hanya kesalahan orang lain, tapi kita pun juga banyak kesalahannya. Maka supaya kita tuh diampuni oleh Allah, caranya adalah hendaklah kita itu mau memohon ampun kepada Allah, bertobat dan memohon kepada Allah. Coba kita ingat kesalahan kita satu hari ini. Ya Allah, saya zuhur tadi tidak sholat berjamaah. Ya Allah, saya sehari ini belum membaca Al-Quran. Ya Allah, sehari ini saya belum berzikir kepadamu. Ya Allah, saya masih banyak kekurangannya. Ketika kita mengingat kekurangan Bapak Ibu, kemudian lanjutkan dengan memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bacalah 10 kali istighfar. Dengan menyesali kesalahan tadi, maka insya Allah Allah akan mengampuni. Caranya gini Bapak. Ya Allah, saya begitu banyak dosa dan kesalahannya. Kesalahan saya ya Allah memenuhi bumi ini, langit dan bumi ini. Tapi ya Allah, saya yakin bahwa ampunanmu jauh lebih banyak daripada dosaku. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah saya Allah semua kesalahan-kesalahan saya itu sebelum saya meninggalkan Masjid Darussalam ini. Ya. Setelah itu Bapak Ibu disertai dengan jiwa husnudon, berbaik sangka kepada Allah. Caranya bagaimana? Allah pasti mengampuni dosa saya. Allah pasti menerima ibadah sholat saya. Nah, itu namanya husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Iki wonten titik mboten Bapak? Sudah ada. Oh, sampun nggih. Mboten Bapak Ibu, itu caranya menjadi jiwa pemaaf. Kemudian yang terakhir kita berdoa, mudah-mudahan kita menjadi orang yang punya jiwa pemaaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.